dituduhkan oleh Iki Bang, katanya Teddy menjual beberapa aset yang dimiliki, yaitu rumah, mobil, dan segala macam. Nah, Abang sebagai kuasa hukum dari Teddy menanggapinya seperti apa? Pendapat saya sih kalau agak-agak lucu juga ya kalau memang misalnya katanya menjual aset berupa rumah, padahal itu bukan atas nama si penjual, misalnya atas nama Kang S atau ibu almarhum, tapi dijual oleh saudara Teddy. Saya pikir itu mustahil ya, nggak mungkin, itu sama sekali nggak mungkin ya. Kalau itu memang harta gono gini terus dijual sama suami yang baru, caranya gimana? Kan pasti ada pemalsuan ya, ada pemalsuan. Itu kan berembet kan, kalau jual rumah itu bukan jual bala-bala, bukan jual pisang goreng ya. Itu adalah harta tidak bergerak yang ada pihak lain yang dilibatkan, yaitu pejabat pembuat tata tanah, ada notaris di situ. Itu kan notaris juga akan melakukan pengecekan, ini rumah ini atas nama siapa, KTP-nya mana, kartu keluarganya mana, terus surat pembayaran pajaknya mana. Itu kan, jadi saya pikir nggak mungkin kalau misalnya si Teddy menjual aset yang bukan atas nama dia, nggak mungkin sama sekali. Ya kalau toh memang ini terjadi, ini pasti akan ada pemalsuan ya. Jangankan sampai hari ini, mungkin pada saat sebulan 2 bulan kemarin Teddy udah ditangkap sama kepolisian kan, karena melakukan pemalsuan. Karena saya yakin pihak sana pasti akan melakukan pelaporan kepolisian. Jadi saya pikir nggak mungkin kalau memang ada aset lain, katanya rumah apa yang dijual, saya pikir nggak mungkin. Jadi kalau saya sebagai kuasa hukum, ketika saya akan mengundang pihak lain untuk datang untuk bermusyawarah mufakat, saya akan layangkan surat pemanggilan, saya akan layangkan surat undangan. Misalnya nih, kelihatannya bahwa yang akan saya undang ini rumahnya di mana ya, ataukah di Bandung atau di Jakarta. Itu secara hukum itu disebutkan. Kalau di Bandung itu mungkin ada waktu 1-2 hari. Kalau di Jakarta memang beda kota, ada 3-4 hari. Saya bisa buktikan bahwa kantor saya pernah mengundang selayak dan sah saudara pihak sana itu 3 kali, dan mereka tidak ada tanggapan sama sekali. Tidak ada tanggapan. Saya mengucapkan karena media inilah pihak sana jadi menanggapi isi atau keluh kesah dari klien kita. Sebelumnya itu tidak ada tanggapan sama sekali, hanya telepon, nanti tanggal sekian saya tunggu, dirubah lagi, sudah sampai 3 kali perubahan baru kemarin. Jadi kemarin itu pihak sana menelpon saya, kalau nggak salah sehari sebelumnya. Saya bilang saya lagi di Jakarta, saya nggak bisa ke Bandung karena saya juga bukan lawyer kaleng-kalengan yang tidak punya kerjaan ya. Itu juga saya bantu Teddy juga. Jadi saya juga banyak kasus di Jakarta. Saya lagi bantu megang beberapa kasus besar juga. Jadi kalau saya disuruh ke Bandung dalam waktu sekian jam, saya juga nggak bisa. Saya waktu itu Teddy juga tidak aktif handphonenya. Saya suruh staff saya untuk menghubungi Teddy tahunya pagi-pagi bahwa dia ada panggilan untuk ketemu di siang hari. Kan orang juga ada kesibukan gitu. Memang pihak mereka saja yang sibuk, kan nggak juga. Jadi tolonglah saling menghargai, jangan sampai ada statement Teddy tidak mau hadir, terus memang pengacaranya ngumpat dan lain-lain. Buktikan dulu, ada nggak surat undangannya? Coba, ada surat undangan. Memang secara diam-diam membuka deposito, kan sebetulnya tinggal gampang tuh. Dilihat ada yang hilang nggak? Kalau ada yang hilang, ya laporkan ke kepolisian, kan gampang sebetulnya. Atau memang mungkin si Teddy juga membuka itu mungkin memang dia ngecek juga ada yang hilang atau enggak, kan sama-sama gitu. Jadi mungkin memang ke depan saya akan undang juga dengan waktu dan waktu yang layak, memang ini harus segera ada pertemuan. Mungkin setelah respon besok dengan saudara Teddy itu mungkin respon yang terakhir. Saya juga kasihan juga Teddy juga, kasihan pihak sana juga, supaya memang cepat-cepat ada penyelesaian. Nah ini juga, jadi memang sebagai lawyer juga harus menguasai dan memahami hukum waris dan hukum perkawinan gitu. Jadi yang namanya harta warisan itu tidak bisa datang atau bisa timbul dari mana saja, dan salah satunya adalah dia bisa berasal dari harta gono gini gitu ya. Jadi kalau memang misalnya harta gono gini kan gampang, si A menikah tanggal 1 ya, terus si A pun dengan si B
cerai tanggal 10. Tinggal dihitung saja dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada tidak harta yang bertambah. Misalnya nih, rumah yang besar itu dibeli tanggal berapa ya. Rumah yang besar itu tuh dibeli tanggal berapa. Terus rumah-rumah yang lain, terus ada mobil dibeli pada saat tenggang waktu pernikahan bukan. Kalau dibeli pada saat waktu pernikahan dengan almarhum, tanya dia ke lawyer dimanapun yang ada, ke kiai dimanapun yang ada, itu pembagian warisan seperti apa gitu. Saya juga bukan lawyer yang mengada-ngada mengambil hak orang juga bukan. Tolong tanya pada ahlinya. Jadi gampang, tanggal 1 nikah, tanggal 10 cerai, dari 1 sampai 9 hitung aja hartanya ada berapa. Misalnya nambah rumah 10 ya, nambah mobil misalnya 5, nambah piring, nambah gelas, nambah TV, hitung aja semua, dibundel dulu. Dibundel baru dibagi 2. Nah, setelah dibundel ini milik saudara almarhum kan, almarhum meninggal, ya otomatis yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya dan suaminya yang baru, itu ahli warisnya. Nah, soal uang yang dititipkan itu, dititipnya ke siapa? Ya, masa nitipnya ke X, nagihnya ke Z kan nggak nyambung juga. Tanyakan dulu kan, kebetulan sekarang memang almarhum sudah meninggal kan, tinggal dilacak tuh transaksi keuangannya. Saya juga tidak mengharapkan saudara Teddy mengambil hak yang bukan miliknya, saya juga tidak mau. Gampang kok sebetulnya pembuktiannya, tidak harus berbelit-belit. Kalau memang tidak ada penyelesaian, mungkin ini akan terjadi gugatan ya, gugatannya semua harta yang dihasilkan dari Gonogini itu dibundel dulu aja, dihitung, setelah dihitung dibagi 2 dulu, dibagi 2 nanti bagian suami berapa, bagian istri berapa, jelas itu nanti karena ada tenggang waktunya kan. Nah, setelah bagian istrinya berapa, istrinya meninggal, tinggal dicek siapa ahli warisnya, mudah sebetulnya. Nah, susah. Soal kabar Teddy menikah lagi, Teddy laki-laki kan dia kan, mudah-mudahan nikahnya dengan perempuan juga kan. Kalau dia nikah dengan perempuan ya salahnya apa, nggak salah juga kan ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan ya, nggak usah melebar Teddy nikah lagi ya, itu bukan urusan kita. Saya juga nggak nanya juga soal itu, enggak. Selama dia nikahnya sama perempuan ya saya bilang alhamdulillah kan ya. Itu di luar konteks dari masalah ini. Iyalah, bisa melebar kemana-mana. Walaupun belum lama Lina meninggal itu tidak menjadi sebuah masalah bagi Teddy. Nggak jadi masalah, laki-laki kan boleh nikah lagi katanya Islam. Kalau mengurus anak sih ya, yang artian dalam mengurus itu kan memang tidak mungkin ya, tidak harus setiap hari menyuapi, menceboki, memandikan, kan itu mengurus kan. Kalau dia memang misalnya dia sanggup membayar babysitter khusus untuk mengurus anaknya, kan lebih baik sebetulnya. Jadi memang ini harus definisinya harus dipertegas dulu. Yang namanya bapak kan pasti sayang sama anaknya. Kemarin juga ada Pak. Itu kan saksi dari pihak sana kan. Kalau saksi dari pihak kita juga mungkin akan berkata sebaliknya gitu. Jadi kalau memang tidak tahu kejadian yang sebetulnya, ya tolonglah pihak lain, pihak luar jangan pernah memperkeruh suasana yang lagi kisruh ini gitu. Kalau memang bisa mendamaikan, alhamdulillah ya, kita bawa bukti fakta yang ada. Tapi kalau memang hanya memperkeruh suasana, buat apa dibawa juga? Malah tambah panas juga sebetulnya. Ini sih saya sudah sampaikan juga, ini bukan masalah antara yang satu lagi banyak kerjaan, yang satu tidak ada kerjaan, yang satu kaya raya, yang satu miskin. Bukan masalah itu. Sebetulnya ini masalah ada hak seseorang yang dikuasai oleh pihak lain. Kalau memang dia merasa kaya, merasa cukup, kasih dong hak orang lain gitu. Kan simpel. Di ajaran agama kita kan, ajaran agama Islam itu hak itu wajib diperjuangkan loh. Kalau masalah orang lain menyudutkan Teddy apa-apa, Teddy itu kasihan loh sebetulnya. Pada saat almarhum meninggal juga, kayaknya seluruh Indonesia nih ya, masyarakat Indonesia bilang bahwa Teddy adalah pelaku pembunuhan. Ya, karena mungkin ada pihak lain yang tidak menerima atau berseudon, bersangka bahwa Teddy penyebab atau terjadinya kematian gitu kan. Kan padahal kan memang kematiannya memang wajar kan. Teddy juga tidak ada pikiran lain dia untuk melaporkan balik siapa yang menuduh pada saat dia dilaporkan oleh pihak lain, kan nggak ada juga. Dia juga kalau memang pada saat itu dia memang pelaku,
dia mungkin sudah lari, sudah apa kan enggak. Dia menghadapi setiap proses penyelidikan penyidikan kepolisian kan dengan tenang juga nih. Dia tidak bersalah juga. Dari masyarakat, dari netizen yang lain-lain, saya sih bukan masalah buat saya ya, gitu. Karena memang mereka juga kan tidak paham juga, tidak tahu juga, baca juga nggak mau, ilmunya juga nggak dapet, ngasih hujatan, ngasih statement yang tidak. Ya saya anggap angin lalu aja, nggak penting juga buat saya gitu. Sementara saya yang perjuangkan adalah ini Teddy ini punya hak loh, anaknya ini punya hak waris dari almarhum. Kalau tidak diperjuangkan, ya salah juga. Gitu. Itu harus diperjuangkan. Karena memang mau, tadi saya sudah bilang juga kebetulan ada salah satu ustadz nasional yang sudah memberikan statement bahwa kalau memang belajar hukum Islam, kalau dia merasa sebagai agama Islam dan menjalankan syariat agama Islam, itu ada aturannya, laksanakan, jalankan gitu. Kalau bahasa gua orang kaya, gua punya sini lu gua ambil, bukan itu masalahnya. Ini ada hak orang lain yang lu simpen gitu, yang lu kuasai, jangan, dosa juga. Kasih aja haknya, nggak akan miskin juga kok. Di apa yang dititipkan itu atas nama Kang Sule ya, atas nama Sule sertifikatnya. Yang selama itu mau itu atas nama Kang Sule, itu mau atas nama almarhum, selama itu dihasilkan pada saat tenggang waktu pernikahan, bagi dua kok udah ada hukumnya. Ya. Jadi kalau memang ada statement urusan Teddy apa, itu sertifikatnya atas nama Sule. Dia belajar lagi hukum warisnya, belajar lagi hukum perkawinannya, belajar lagi hukum agama Islamnya, waris Islam. Jadi biar paham, biar satu frekuensi gitu, satu level. Berarti selama ini bisa ditegaskan lagi kalau kayak Sule nggak mengerti hukum waris itu sendiri ya, Bang? Saya juga tidak bilang seperti itu ya. Tapi mungkin lupa atau apa, saya juga nggak paham. Tapi kalau memang saya juga akan perjuangkan apa yang menjadi haknya Teddy. Kalau bukan haknya, saya akan ambil juga. Saya akan perjuangkan juga. Ini kedepannya ada apa lagi nggak sih? Ada hitam di atas putih, apa katanya ini yang berhak dapat ini, pingin nggak sih? Itu yang lagi saya susun. Yang lagi saya susun, mungkin nanti awal tahun, mungkin nanti saya undang media juga. Kita sama-sama open nih, buka nih. Ayo kita pertemuan di mana, terus data-datanya ada dibawa. Kita nanti mungkin akan undang lagi. Kalau sekarang kan lagi menjelang akhir tahun, saya juga udah liburan lah, waktu mau liburan kan. Awal tahun mungkin nanti saya akan undang juga. Nanti saya undang media nih biar tahu, biar nanti disangka ini ngumpet, ini nggak mau datang, bukan gitu. Biar tahu proses hukumnya nih.